Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkuru mahasina mautakum wa kafa'an masawwihim. Ingatlah dan ceritakanlah kebaikan-kebaikan dari orang yang sudah meninggal di antara kalian, dan janganlah kalian menceritakan keburukan-keburukannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, berdasarkan hadis tersebut di atas, perkenankanlah saya dengan niat mendapatkan sir madad dan barokah, membacakan manaqib seseorang yang mempunyai kontribusi dan jasa yang luar biasa besarnya di bidang yang sangat jarang orang mendalaminya, kecuali adalah mereka figur-figur terpilih yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bidang pemeliharaan, pengumpulan, pencatatan nasab emas yang mulia, yaitu nasab yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur tersebut tak lain dan tak bukan adalah Al-Habib As-Sayyid Ali Zainal Abidin Ibn Hasan Asghar. Biasa kita menyebutnya dengan Habib Ali bin Hasan Asghar. Nama lengkap beliau adalah Al-Habib As-Sayyid Ali Zainal Abidin Ibn Hasan Ibn Ahmad Ibn Segaf Ibn Alwi Ibn Ahmad Ibn Alwi Ibn Ahmad Ibn Al-Qutub Ali Ibn Abdullah Asgaf Ibn Abdul Rahman Ibn Ali Ibn Agil Ibn Abdullah Ibn Abu Bakar Ibn Alwi Ibn Ahmad Ibn Syekh Abu Bakar Sakran Ibn Syekh Fakil Muqaddam Al-Thani Al-Gabir Abdul Rahman Asgaf Ibn Syekh Muhammad Maulid Dawila Ibn Syekh Ali Sahib Ad-Darak Ibn Syekh Alwi Al-Ghuyur Ibn Sayyidina Fakil Muqaddam Muhammad Ibn Sayyidina Ali Ibn Sayyidina Muhammad Sahib Marbat Ibn Sayyidina Al-Imam Khalaq Qasam Ibn Al-Imam Alwi Ibn Sayyidina Imam Muhammad Sahib Sum'ah Ibn Sayyidina Imam Alwi Sahib Syamal Ibn Sayyidina Imam Ubaidillah Sahibul Arad Ibn Sayyidina Imam Muhajir Ahmad Ibn Sayyidina Imam Isa Ar-Rumi Ibn Sayyidina Imam Muhammad Al-Nagib Ibn Sayyidina Imam Ali Al-Uraidi Ibn Sayyidina Imam Ja'far Sadiq Ibn Sayyidina Imam Muhammad Al-Bagir Ibn Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad Ibn Sayyidina Imam Al-Syahid Syababul Jannah Sayyidina Al-Husain Ibn Sayyidina Al-Ali Karamallahu Wajhah Zawji Sayyidatuna Fatimatul Zahra binti Sayyidina Rasul Muhammad Ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nasab beliau adalah Syarifah Khadijah bintil Habib Ali, yang lebih dikenal di Palembang sebagai Habib Ali Jenggot Abang, Ibn Alwi, Ibn Ali, Ibn Ahmad, Ibn Ali, Ibn Syekh, Ibn Muhammad, Ibn Ali, Ibn Muhammad, Ibn Ahmad Syahabuddin Al-Asghar, Ibn Abdurrahman Ghadi, Ibn Ahmad Syahabuddin Akbar. Terus nasab emas ini bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Hasan Asghar lahir di kota Palembang pada tanggal 8 Oktober 1967 Masehi, bertepatan dengan 4 Rajab 1387 Hijriah. Masa kecil dan pendidikan beliau hingga kuliah beliau habiskan di kota Palembang. Dahulu mendapat julukan Serambi Hadramut. Awal ketertarikannya terhadap nasab beliau ini yang mendorongnya untuk lebih tahu lebih jauh akan ilmu tersebut. Beliau pertama kali belajar nasab dari kedua orang tuanya sendiri. Lalu tahun 1984 belajar nasab langsung dengan Al-Walid An-Nasabah Al-Mastur Al-Habib Isa bin Muhammad bin Syekh Al-Ghadfir Al-Kaf, seorang guru yang menurut beliau memiliki banyak karomah yang beliau saksikan dengan mata kepala beliau sendiri. Tahun 1992 setelah beliau tamat kuliah di Universitas Sriwijaya Palembang untuk jurusan teknik mesin, beliau mengadu nasib merantau ke Jakarta, dan disinilah beliau bertemu dengan Al-Habib Muhammad Ibn Alwi bin Husain Ibn Hasan Al-Bin Hud Al-Atas, yang membuat beliau makin memantapkan diri untuk fokus mendalami dunia nasab.
Beliau tidak hanya menimba ilmu kepada gurunya, tetapi juga berkhidmat kepada gurunya, dari mulai membawakan tas guru beliau, menuntun cucu sang guru, menuangkan teh ke cangkir guru beliau. Beliau belajar nasab hingga sang guru Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas Al-Bin Hud wafat pada tahun 1995 Masehi. Karena sebab beliau berkhidmat dengan guru-guru beliau inilah yang menyebabkan kami menyaksikan sendiri bagaimana kecerdasan Al-Habib Ali bin Hasan Asgaf di dalam ilmu nasab, di mana beliau banyak hafal furu' yang ada di luar kepala, dan jika beliau bertemu dengan seseorang sayyid, maka beliau dengan mudah dapat menjelaskan nasab orang tersebut tanpa membuka buku nasab yang ada. Banyak yang mengira beliau memiliki kelebihan kasyaf karena hanya dengan orang yang menyebutkan 3 nama silsilahnya, menyebut nama marganya, sebut juga daerah asal keluarganya orang tersebut, langsung beliau bisa mengetahui asal usul keluarga dari orang tersebut. Bahkan terkadang ada info yang baru diketahui oleh orang punya nasab sendiri. Tetapi apa yang beliau merupakan ilmu tebak-tebakan atau kasyaf semata, tetapi semua itu bisa dipelajari dengan metode ilmiah. Begitu ujar beliau. Begitu sangat membekas pertemuan dengan guru beliau Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Hud Al-Attas, sampai-sampai beliau sering berpesan secara khusus kepada murid-murid beliau yang bermarga Al-Attas dengan mengatakan bahwa Al-Attas adalah barometernya Alawiyin. Kalau Al-Attas sudah tidak peduli dengan nasabnya, maka hancur sudah bangunan kokoh nasab Alawiyin. Mungkin pesan ini benar, mungkin juga untuk membangkitkan gairah murid-muridnya. Beliau sering berkunjung ke Malaysia dalam rangka undangan yang berkaitan dengan nasab yang mulia ini, dan di sana pula beliau juga sempat belajar kepada An-Nasabah Al-Habib Ibrahim bin Muhammad Al-Kaf yang berada di kota Johor Bahru, Malaysia. Pada tahun 2001, beliau menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal dalam tim ad hoc pembentukan kepengurusan Maktab Ad-Daimi. Pada tahun 2002, beliau mendirikan Nagabatul Ashraful Kubra bersama Habib Zainal Abidin bin Segaf Asgaf, Al-Habib Hamid bin Mahdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas di Jakarta, duduk sebagai Sekretaris Jenderal dan memimpin sistem pendidikan kaderisasi pendidikan ilmu nasab pada lembaga Nagabatul Ashraf Al-Kubra. Beliau sering melaksanakan kunjungan muhibah ke berbagai tempat di Indonesia, ke seluruh semenanjung Malaysia, Sandakan, Kota Kinabalu, Sabah, Sarawak, Tawau, Brunei, Singapura, dan Thailand. Di Thailand beliau mengunjungi beberapa kota seperti Pattaya, Patani, Jambu, dan Bangkok. Dari tahun 2004 hingga kini, dalam rangka mengupdate data dan menghimpun manuskrip buku-buku nasab yang tersebar di berbagai tempat di Nusantara. Beliau melaksanakan seminar khas Alawiyin di berbagai tempat di daerah, di antaranya adalah di Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sandakan, Tawau, Sabah, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kedah, Sampit, Pontianak, Ketapang, Banjarmasin, Semarang, Magelang, Pekalongan, Palembang, Bogor, Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Rengat, Indragiri Hilir, Tembilahan, Siak, Riau, dan masih banyak lagi kota-kota lainnya. Al-Habib Ali bin Hasan Asgaf sempat juga menceritakan lamanya beliau malang melintang di dunia nasab Sadam Ani Alawi, yaitu sempat muncul rasa bosan sampai-sampai beliau sempat terpikir berhenti sama sekali. Akan tetapi ketika Al-Fakir, sahabat beliau yang sudah beliau kenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan beliau sejak awal beliau di Jakarta tahun 1992, dan bahkan beliau juga sering mengunjungi rumah Al-Fakir, mengundang beliau untuk mengajar ilmu nasab di rumah Al-Fakir saat itu yang masih berada di kawasan Jatinegara. Niatan berhenti itu pun redup, apalagi ketika melihat begitu banyak pemuda Alawiyin yang sengaja, yang ikut taklim di dalam nasab, yang semangat, membuat semangat beliau kembali bergairah, sampai akhirnya didirikanlah Majlis Taklim Nasab yang diberi nama oleh sahabatnya tersebut dengan nama Majlis Taklim Nasab Al-Habib Ali bin Ja'far Asgaf, karena yang menjadi rujukan kitab yang diajarkan di majlis tersebut adalah kitab Nasab Al-Habib Ali bin Ja'far Asgaf. Majlis tersebut berdiri pada tanggal 20 Januari 2010 bertepatan dengan 4 Safar 1431 Hijriah.
majelis ini yang awalnya berlangsung setiap malam Kamis, di mana waktu tersebut adalah tabarukan mengambil barokah dari majelis roha yang dibuat oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik di Surabaya setiap malam Kamisnya. Dengan berjalannya waktu, lalu atas usul beliau yang bersemangat dalam mengajar, dan di dalam mengajar beliau mengatakan, jika pengajian kita seminggu sekali, maka tidak cukup, lalu pengajian menjadi 2 kali seminggu, yaitu setiap malam Kamis dan setiap malam Ahad di Rumah Al-Fakir di Jatinegara, yang berlangsung hingga dari tahun 1200 yang berlangsung hingga tahun 2011. Lalu majelis pindah bersamaan dengan pindahnya Al-Fakir ke Jalan Usaha Cawang pada pertengahan 2011, dan majelis berlangsung di sana sampai dengan tahun 2013. Pada pertengahan tahun 2013, dikarenakan keterbatasan Rumah Al-Fakir yang baru, membuat majelis kemudian pindah ke rumah beliau di Jalan Rukun Pasar Minggu sampai beliau sakit pada tahun 2018. Perjalanan mendirikan majelis nasab ini memerlukan kesabaran yang sangat luar biasa, di mana Al-Fakir memerlukan waktu 2 tahun membujuk beliau untuk mau mengajar sejak Al-Fakir awal terpilih menjadi ketua Rabithah Korwil Jakarta Timur pada tahun 2008, dan baru mendapatkan persetujuan dari beliau untuk mengajar pada tahun 2010. Mereka yang pernah mengikuti taklim nasab pasti tahu, saat taklim dibuka, maka sekitar 30 menit akan habis hanya untuk membacakan Al-Fatihah kepada tokoh-tokoh penting salaf Bani Alawi yang namanya disebut satu persatu. Habib Alidin bin Hasan Assegaf selalu menjelaskan bahwa pentingnya membacakan Al-Fatihah kepada para salaf, pertama supaya kita kenal dengan para tokoh tersebut, kedua supaya terbiasa dan mengingat, ketiga mudah-mudahan dengan keberkahan dari para salaf, mudah-mudahan kita di dalam belajar nasab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nasab yang dibahas merupakan keturunan dari tokoh-tokoh tersebut dan bertujuan menjaga kemurnian nasab keturunan tokoh-tokoh salaf Bani Alawi. Beliau berkeyakinan mustahil para salaf tersebut akan diam saja. Secara khusus Al-Fatihah disebut dengan selalu menunjukkan foto beberapa tokoh yang dianggap beliau penting dan berjasa bagi penjagaan nasab saja Bani Alawi di Nusantara, yakni Al-Habib Ali bin Ja'far Assegaf, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Habshi, Al-Habib Diya' bin Ali bin Syahab, Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Gaf, Al-Habib Ibrahim bin Muhammad Al-Gaf, Al-Habib Muhammad bin Al-Alatas, di mana foto yang paling besar di antara rangkaian foto-foto tersebut adalah foto Al-Habib Ali bin Ja'far Assegaf, pendiri Maktab Ad-Daimi Ar-Rabithah Alawiyah, sekaligus yang naskah penelitiannya merupakan rujukan utama yang dipakai majelis taklim nasab Ali bin Ja'far Assegaf. Saat mengajar murid-muridnya, dengan segala keterbatasan beliau menggunakan laptop 2 merek HP dan proyektor dari Al-Fakir yang menampilkan naskah Al-Habib Ali bin Ja'far Assegaf dan Google Earth. Untuk apa Google Earth? Beliau melatih murid-muridnya tidak hanya menghafal nama-nama, tetapi juga mengenal di mana saja wilayahnya, sampai-sampai murid-muridnya banyak baru mengenal nama daerah yang selama ini tidak pernah didengar. Al-Habib Alidin bin Hasan Assegaf selalu mengingatkan murid-muridnya bahwa nama-nama yang ada dalam kitab nasab itu bukan hanya sekedar rangkaian nama. Setiap nama memiliki kisah hidup, setiap nama memiliki sirah, setiap nama memiliki perjalanan hidup, sehingga setiap nama yang tertulis selalu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Hal ini kemudian menjadikan pengkajian nasab Bani Alawi yang dibawakan beliau cukup berwarna, karena tidak hanya mengupas nama dan tempat, tetapi juga melihat nasab menggunakan alat bantu dari berbagai perspektif keilmuan seperti sejarah, arkeologi, antropologi, geografi dan lain-lain. Selain ilmu-ilmu di atas, Al-Habib Alidin bin Hasan Assegaf selalu menekankan pentingnya tawasul kepada leluhur dari nasab yang sedang diteliti, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari para wali tersebut agar dimudahkan dalam melakukan penelitian. Beliau pernah menceritakan bagaimana suatu kali beliau meneliti satu nasab yang sempat terjadi muskil atau masalah pada nasab tersebut. Kemudian beliau meminta kepada ahli bilad diantarkan berziarah kepada makam leluhur dari nasab yang sedang ditelitinya itu.
Setelah berziarah, beliau kemudian pulang untuk beristirahat. Lalu beliau bermimpi didatangi oleh Sahibul Maqam yang menceritakan kepada beliau kalau anak cucu dari Sahibul Maqam jarang menziarahi dan tidak merawat maqam dari Sahibul Maqam. Ketika terbangun, beliau langsung meminta agar keturunannya berkumpul baik dari kalangan tua maupun muda, dan beliau menegur dan menyampaikan amanat dari Sahibul Maqam sebagaimana yang didapatkan dari mimpinya. Setelah kejadian tersebut, beberapa waktu kemudian, Habib Ali bin Hasan Asgaf mendapatkan satu naskah tua yang menjawab muskil daripada nasab yang ia teliti tersebut. Kemudian akhirnya diisbatlah nasab tersebut oleh beliau. Beliau adalah pejuang nasab yang tak pernah mengenal kata menyerah. Meskipun banyak sindiran-sindiran miring tentang dirinya, beliau lebih memprioritaskan nasab dibanding nasib sendiri. Apalagi di akhir zaman seperti ini, semua bisa dibeli dengan uang, termasuk nasab, kitab nasab dapat mudah diperoleh dan dapat menodai kemurnian nasab dan dapat merusak sistem silsilah nasab dzurriyyah secara keseluruhan. Terbukti dengan keberadaan Habib-habib palsu. Belum lagi oknum-oknum yang telah terputus nasabnya dan masih mengaku-ngaku. Banyaknya para syarifah yang tertipu dan pada akhirnya memutuskan nasab anaknya kepada Rasulullah SAW. Belum lagi sifat apatis dan tidak peduli masyarakat, khususnya keluarga dzurriyyah dan tokoh-tokoh tentang pentingnya nasab ini dijaga, dan masih banyaknya kasus-kasus akibat imbas dari penodaan nasab. Seakan-akan jasa-jasa para penjaga nasab tidak begitu dipedulikan dan malah dianggap kurang intelek. Bukankah sejak zaman Al-Imam Al-Qutb Syekh Umar Al-Mawdhar Al-Akbar hingga zaman Al-Alama Mufti Hadramaut Sahibul Fatwa An-Nasabah, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur Syahabuddin, adalah orang-orang yang mulia, sesepuh dan ditunjuk sebagai an-nagib atau penjaga nasab yang dipegang dengan pemilihan yang dilihat dari keilmuan dan besarnya wibawa yang disandang oleh individu tersebut. Begitu pentingnya perhatian mereka terhadap ilmu nasab. Mengapa di zaman ini hal ini disepelekan dan tenggelam dibanding ilmu-ilmu yang lain, sehingga kurang orang yang tertarik untuk mempelajarinya? Apakah ini tanda-tanda akan terjadinya tsunami nasab, di mana nasab Rasulullah SAW tidak ada lagi atau musnah? Inilah yang Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Al-Alam Abdullah Asgaf untuk terus berkarya, berkeliling hampir seluruh pelosok di Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain-lain, melakukan perbaikan nasab, seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam menegakkan kemurnian nasab. Masih terekam dengan jelas di telinga kami semua murid-muridnya. Beliau selalu mengatakan, ana teramat malu menerima pujian yang sangat tinggi. Ana hanyalah khadimul ansab, ana khadimul alawin. Ana lebih sesuai sebagai pelayan nasab dan pelayan alawin, karena ana belum berbuat apa-apa seperti mereka. Jauh hari sebelum hiruk pikuk persoalan nasab yang ramai diperbincangkan di media sosial, Al-Habib Ali bin Hasan Asgaf sudah mengingatkan kepada murid-muridnya akan terjadinya fenomena yang ia sebut fenomena tsunami nasab. Ini bukan soal kasyaf, tetapi ini ada beliau simpulkan dari sikap umumnya saja Bani Alawi sendiri, yang menurut penelitian beliau kurang perhatian terhadap nasabnya sendiri. Kehancuran sangat parah di zaman sekarang ini karena banyaknya nasab palsu yang dikeluarkan, dan yang pegang kendali nasab bukanlah orang yang berlatar belakang ilmu nasab. Juga organisasi nasab tidak punya pola manajemen yang pasti dalam menyongsong era ke depan. Tidak adanya sistem kaderisasi yang dibuat. Jadi bila didiamkan maka kehancuran ini bisa semakin parah. Sementara sekarang pun keadaan sudah menjadi kacau balau. Kecintaan beliau terhadap murid-muridnya begitu luar biasa. Beliau benar-benar memposisikan diri sebagai ayah dari murid-muridnya, mengurus urusan murid-muridnya sampai dengan kehidupan pribadi masing-masing murid. Bahkan tidak jarang merogoh kocek pribadi untuk menolong murid-muridnya yang membutuhkan. Pernah dikisahkan tengah malam ketika sedang tertidur lelap, beliau terbangun dari tidurnya karena mendengar ketukan dan salam. Ketika dibuka pintu, ternyata adalah salah seorang muridnya sedang terengah-engah. Ditanyalah murid tersebut apa gerangan maksud dan tujuan datang tengah malam sambil memberi air kepada murid tersebut.
Ternyata muridnya tersebut mengalami motor mogok dan harus mendorong motornya berkilo-kilometer untuk sampai ke rumah beliau. Sedangkan untuk bawa motor ke bengkel, uang sudah habis tak tersisa karena yang bersangkutan hanya mahasiswa perantauan. Beliau tersenyum, langsung faham arahnya, diberinya uang kepada si murid itu. Kemudian pulanglah si murid. Akan tetapi pengalaman tersebut di atas tidaklah menjadi alasan dari Al-Habib Alidin bin Hasan Assegaf jengah mengajar murid-muridnya. Terbukti di taklim berikutnya si murid tetap hadir dan beliau tetap mengajar seperti biasa. Banyaknya seminar dan pengajian nasab yang beliau adakan di seluruh Nusantara membuat bertebarlah murid-murid beliau di seluruh Nusantara, baik di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, di mana antara satu murid dengan murid yang lainnya memiliki ikatan batin yang kuat, sehingga pada saat kita berkunjung ke kota-kota tersebut kita sempatkan bertemu dengan sesama murid Al-Habib Alidin bin Hasan Assegaf. Walaupun kita baru kenal tetapi sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ilmu nasab yang beliau ajarkan. Begitu kabar ini kita ceritakan kepada beliau, beliau menanggapinya dengan perasaan sukacita dan bahagia. Kiprah Al-Habib Alidin bin Hasan Assegaf di dalam nasab sangatlah banyak. Di antaranya ialah membentangkan kertas kerja tentang sistematik pemeliharaan nasab Alawiyin pada seminar diaspora Arab Nusantara. Peranan dan sumbangan yang diadakan oleh Kerajaan Negeri Kedah dengan kerjasama Lembaga Museum Negeri Kedah dan Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah pada tanggal 5 sampai 7 Maret 2011, tempat Dewan Sri Negeri Wisma Darul Aman Al-Star Kedah. Kemudian membentangkan kertas kerja tentang sistematik pemeliharaan nasab Alawiyin atas anjuran Kebajikan Ashraf Malaysia di Bukit Goh Pahang, Malaysia, 10 Oktober 2011. Yang ketiga, membentangkan kertas kerja tentang sistematik pemeliharaan nasab Alawiyin atas anjuran SNSC Sayyid dan Sharifah Club di Masjid Al-Bukhari, Kuala Lumpur, Malaysia, April 2012. Membentangkan kertas kerja tentang sistematik pemeliharaan nasab Alawiyin atas anjuran Majlis Ruahan Nagabatul Ashraf Kedah, Malaysia, bekerja sama dengan International Al-Bukhari University di Al-Star Kedah, Malaysia, 25 Desember 2012. Membentangkan kertas kerja tentang sistematis pemeliharaan nasab Alawiyin atas anjuran keluarga Alawiyin di Lampung, Tanjung Karang pada 13 sampai 14 April 2013. Kemudian beliau juga membentangkan kertas kerja tentang sistematik pemeliharaan Alawiyin atas anjuran Rabitah Alawiyah Palembang 20 sampai 21 April 2013. Kemudian beliau membentangkan kertas kerja tentang sistematik pemeliharaan nasab Alawiyin atas anjuran keluarga besar Alawiyin Medan 28 April 2013. Kemudian beliau membentangkan kertas kerja tentang sistematik pemeliharaan nasab Alawiyin atas anjuran keluarga Alawiyin Aceh 4 Mei 2013. Mengadakan pembekalan atas dasar ilmu nasab di Puncak Trawas Mojokerto, Jawa Timur 25 sampai 26 Oktober 2013. Sebagai penggagas perintis terlaksananya Hal An-Nasabah yang pertama, yaitu Al-Habib Ali bin Ja'far Assegaf bersama putri sang pejuang nasab Syarifah Raguan binti Ali bin Ja'far Assegaf, Tuban. Selain itu beliau banyak mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk membuat Hal An-Nasabah ini dengan harapan memanfaatkan momentum hal ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran khususnya dalam keluarga besar zuriyah Nabi dalam menjaga kemurnian nasab yang semakin mengkhawatirkan. Meskipun tanpa keterlibatan lembaga manapun yang ada pada masa itu, dan dengan dana yang terkumpul pas-pasan ditambah dengan uang pribadi sendiri dan juga dengan tekad besarnya, beliau berhasil menyelenggarakan Hal An-Nasabah pertama di Tuban pada tanggal 8 Desember 2013 bertepatan dengan 5 Safar 1435 Hijriah. Kegiatan ini banyak menarik perhatian pemerhati nasab, termasuk para pengurus lembaga nasab Ar-Rabitah Alawiyah yang khusus diundang di dalam acara tersebut. Beliau mengatakan banyak orang yang tidak tahu hubungan beliau An-Nasabah Al-Habib Ali bin Ja'far Assegaf, pelopor pejuang nasab di Indonesia. Dari pihak ibu beliau, dari pihak ibu dari Al-Habib Ali bin Ja'far Assegaf, yaitu Hababah Futum Ibn Alwi Ibn Ahmad Ibn Alwi Ibn Ahmad Ibn Al-Qutub Ali bin Abdullah Assegaf. Sedangkan jid beliau yaitu kakek dari Al-Habib Alidin bin Hasan Assegaf, yang juga kakek daripada Sahibul Bait Al-Habib Ahmad bin Hasim Assegaf, yaitu Al-Habib Ahmad Ibn Segaf Ibn Alwi Ibn Ahmad Ibn Alwi Ibn Ahmad
Ibn Al-Qutub Ali bin Abdullah Assegaf. Jadi kakek beliau Al-Habib Ahmad bin Segaf Assegaf itu dengan Al-Habib Ali bin Ja'far Assegaf adalah misanan atau sepupu satu kali, dan beliau katakan bahwa wajah kakek beliau sangat mirip dengan wajah Al-Habib Ali bin Ja'far Assegaf. Perjalanan panjang terus beliau lakukan dengan terus-menerus dan terus keliling ke seluruh pelosok Nusantara hingga Malaysia, Singapura dan lain-lain, melakukan banyak kegiatan-kegiatan pemeliharaan nasab dan seminar-seminar dengan dananya sendiri. Walaupun juga memberikan pengajaran ilmu nasab kepada para pemuda, beliau juga memberikan pengajaran ilmu nasab kepada para pemuda yang ada di daerah yang beliau kunjungi, sehingga terbentuk kadar-kadar muda Alawiyin yang peduli dan paham dengan nasab di daerah Alawiyin yang beliau datangi, dan menjadikan Alawiyin di daerah tersebut sebagai penjaga daripada nasab-nasab palsu. Orang yang peduli akan nasab pasti akan menghargai para ahli nasab di sekelilingnya, berjuang tanpa pamrih, ikhlas dan tanpa mengenal waktu. Apakah kita sempat berpikir bagaimana taraf kehidupannya dan tuntutan kebutuhan hidup keluarga yang mereka tinggalkan, yang senantiasa mengorbankan walaupun demi kepentingan semua orang dengan mengesampingkan sanak famili yang ditinggalkan. Betapa besar jasa mereka, tapi kadang kita hanya menikmati hasil kerjanya, tidak mau tahu bagaimana kehidupan strata mereka. Mereka lebih memperhatikan nasab orang tapi melupakan nasib sendiri. Keahlian beliau di bidang nasab diakui oleh banyak pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau pernah menerima kunjungan beberapa peneliti dari Jepang yang dipimpin oleh Kazuo Morimoto dari Universitas Tokyo, Kazuhiro Arai dari Keiko University, Dr. Sachio Komaki Takasaki dari City University, dan Profesor Masayuki Akahori dari Sophia University, dan seorang mahasiswa lainnya yang tidak diketahui namanya. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan penelitian secara mendalam akan nasab Alawiyin pada umumnya dan nasab keluarga Al-Atas pada khususnya. Kepada tamunya yang berasal dari Jepang ini, beliau memperlihatkan scan naskah Al-Junaid karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Harun bin Ali Al-Junaid yang keberadaannya sempat dinafikan sebagian kalangan. Kitab ini adalah kitab nasab Alawiyin yang selesai ditulis pada tanggal 15 Zulhijjah tahun 1286 Hijriah bertepatan dengan 18 Maret 1870 Masehi, yaitu 12 tahun setelah wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Harun Al-Junaid, setelah dilanjutkan penulisannya oleh putranya yaitu Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Harun bin Ali Al-Junaid. Kitab ini lebih tua dibandingkan dengan kitab Samsud Dhahirah karangan Sahibul Fatwa Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur yang juga selesai ditulis 20 tahun setelah Sahibul Fatwa wafat, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur, dan baru selesai pada tahun 1340 Hijriah bertepatan pada dengan tahun 1921 Masehi. Al-Fakir menjadi saksi sejarah bagaimana kitab naskah Al-Junaid ini bisa sampai ke tangan beliau, dan kitab yang fenomenal ini saat ini sudah ada di tangan Rabithah Alawiyah. Beliau juga memiliki beberapa kitab tua lainnya, di antaranya adalah kitab naskah Terengganu yang merupakan naskah yang ditulis ulang di Terengganu, Malaysia, yang berasal dari naskah yang ditulis oleh Al-Habib Al-Imam An-Nasab Ali Zainal Abidin Ibn Abdullah Al-Awsat Ibn Syekh Ibn Abdullah Ibn Syekh Ibn Al-Imam Al-Qutub Syekh Abdullah Al-Akbar Al-Idrus Ibn Abu Bakar Sagran Ibn Al-Imam Al-Qutub Syekh Abdurrahman Assegaf. Lahir di tarikh tahun 1984 Hijriah bertepatan dengan 1576 Masehi, dan wafat tahun 1041 Hijriah 1631 Masehi. Kitab ini merupakan rujukan dari kitab naskah Al-Junaid tersebut di atas. Kemudian beliau juga memiliki kitab naskah Aidid yang ditulis oleh Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Muhammad bin Husain Aidid yang lahir di Jakarta dan wafat di Jakarta pada malam Ahad tanggal 16 Syawal 1348 Hijriah bertepatan dengan 17 Maret 1930 Masehi. Beliau juga memiliki kitab yang ditulis oleh An-Nasab Al-Habib Ali bin Ja'far Assegaf yang menjadi rujukan utama pengajian nasab di Majelis Ta'lim Nasab Al-Habib Ali bin Ja'far Assegaf, dan juga beliau memiliki banyak lembaran-lembaran nasab yang ditulis di balik lembaran almanak bekas oleh guru beliau An-Nasab Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Kaf. Di samping itu juga beliau memiliki buku nasab yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-bin Hud Al-Atas. Selama hidup beliau telah menerbitkan beberapa karya lainnya, di antaranya adalah buku Manaqib dari Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdullah Assegaf yang merupakan datuk beliau sendiri.
kemudian buku Manaqib An-Nasab Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segaf, dan yang terbaru yaitu yang paling fenomenal adalah pemikiran beliau membuat monogram silsilah leluhur Alawiyin keturunan Ali Imam Hussein jalur Sayyidina Muhammad Sayyid Marbat yang dilayout dan didesain oleh Al-Habib Sa'id bin Hadid Basyaiban, salah seorang sahabat beliau. Monogram silsilah Bani Alawi ini dibuat lengkap dengan metode pewarnaan yang mempermudah bagi yang membacanya. Monogram ini telah beliau revisi beberapa kali menjadi hasil akhir yang sangat luar biasa. Pemikiran untuk mencetak ulang buku dan membuat monogram Alawiyin yang baru tersebut beliau utarakan pada saat beliau terbaring sakit. Namun semua karya ini beliau katakan sebagai persembahan beliau untuk Alawiyin, sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kemurnian serta melestarikan nasab Alawiyin. Perbendaharaan yang sangat luar biasa inilah yang menjadi bekal beliau dalam mengajarkan ilmu nasab ke murid-muridnya. Pada bulan Juli tahun 1997 bertepatan dengan Rabiul Awal tahun 1418 Hijriah, beliau menikah dengan Syarifah Ruqayyah binti Abu Bakar ibn Ahmad As-Segaf dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Syarif Amr Hashimi atau Syami dan Syarif Muhammad Al-Mahdi atau Mahdi. Perjuangan beliau di dalam nasab tetap beliau lakukan dengan melakukan perjalanan ke berbagai daerah baik di Indonesia maupun Malaysia, sampai akhirnya beliau terkena serangan stroke mendadak pada tanggal 28 Oktober tahun 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah di Kuala Lumpur, yaitu beberapa hari sebelum beliau membuka kantor baru nasab di Malaysia. Sejak beliau menderita stroke tersebut memang membuat beliau tidak dapat lagi melakukan perjalanan keliling Nusantara, namun semangat juangnya yang tinggi dalam dunia nasab membuat beliau tetap aktif menerima murid-muridnya dan tamu-tamu yang datang ke rumah beliau menanyakan perihal nasab, dan beliau masih dapat menjelaskannya dengan jelas apa yang ditanyakan oleh para tamunya tersebut. Perjuangan beliau melawan penyakit yang beliau derita menjadi bagian dari kehidupan beliau sehari-hari selama hampir 6 tahun, sampai kami dapat kabar pada tanggal 14 Mei 2024 Masehi, pagi bertepatan dengan 6 Zulqa'dah 1445 Hijriah, beliau terkena serangan stroke yang kedua yang membuat beliau tidak sadarkan diri, dan akhirnya Senin subuh pada tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan 12 Zulqa'dah 1445 Hijriah, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir dan memejamkan mata selama-lamanya, dan jenazah beliau dibawa ke kota kelahiran beliau sesuai dengan wasiat beliau yang ingin kembali ke kota Palembang. Jasad beliau dimakamkan keesokan harinya di pemakaman Gubah Palembang yang merupakan komplek pemakaman khusus habaib di kota Palembang. Beliau dimakamkan dekat dengan makam saudara-saudara beliau. Beliau meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Selamat jalan guru kami, selamat jalan An-Nasab Nusantara, selamat jalan guru yang rindu pada kami dan juga selalu kami rindukan. Selamat jalan Ahina Filah yang juga yang mengatakan kepada Al-Faqir, hubunganku denganmu kal jasad warruh, antum ruhi wa hayati. Selamat jalan guru yang mengangkat Al-Faqir sebagai muridmu dengan nasab keguruanmu yang sangat jelas hingga ke atas. Kami semua menyintaimu, tetapi Allah dan Rasulnya lebih menyintaimu. Kami murid-muridmu akan tetap berjuang melanjutkan perjuanganmu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.